Assalamualaikum warahmatullahi turun ke jalan atau bahasa kerennya, bahasa yang keluar entah itu dari mulut orang PSHT ataupun non PSHT, kita juga kurang tahu, yang berkata hitamkan Solo, seolah-olah keren bahasanya. Bahasa itu seolah keren, tapi kita mau pilih mana? Memilih ajakan bahasa keren yang tidak jelas itu keluar dari mulut siapa? Apakah itu orang PSHT atau bukan? Seandainya dia adalah orang PSHT, ya, yang memberikan ajakan hitamkan Solo, seandainya dia orang PSHT, apakah dia paham aturan atau tidak? Di sisi lain ada seorang ketua cabang yang jelas-jelas dia adalah seorang ketua cabang PSHT Solo, memberikan himbauan jangan turun ke jalan.
Dan efeknya apakah kita sudah tahu? Itu tidak hanya menciderai masyarakat Solo yang merasa dirugikan jika kita turun ke jalan. Usaha mereka tidak bisa berjalan, aktivitas mereka terganggu. Mungkin mereka ada keperluan melewati jalan itu, mereka menjadi takut. Sementara PSHT itu harusnya organisasi yang bisa memberikan dan menciptakan ketenangan, ketentraman. Nah, kalau kita malah membuat hal-hal yang menjadikan masyarakat takut, itu nanti bisa berbahaya. Bahkan efek terbesarnya yang paling merugikan, khususnya merugikan siswa-siswa PSHT di Solo atau orang-orang awam yang baru berencana ingin ikut organisasi kita, ikut latihan, yaitu apa? Dibekukannya PSHT cabang Solo. Itu bisa saja terjadi karena negara memiliki hak berdasarkan undang-undang ormas untuk membekukan ormas apapun yang dirasa melanggar aturan. Tenang saja, kalau kasus di Solo itu sudah masuk ranah kriminal, dan pihak kepolisian itu bukanlah orang-orang yang baru pertama kali atau baru-baru saja baru belajar menangani kasus kriminal. Coba kita cek di berita Solo, kriminal Solo, setiap hari ada kriminal. Karena mereka bukan organisasi, atau mungkin organisasi tapi tidak sebesar PSHT. Tidak ada huru-hara. Harusnya PSHT, organisasi yang sudah besar, malah memberikan contoh yang baik, memberikan contoh budi luhur kepada masyarakat umum. Jadi di bawah naungan hukum NKRI. Tidak lagi kita hidup di
zaman sebelum ada hukum. Mungkin suara saya ini akan banyak yang tidak suka dan tidak setuju jika hati PSHT-nya masih hati atau jiwa yang hanya menyenangi kerasnya tendangan, kerasnya pukulan. Tapi insya Allah bagi dulur-dulur yang sudah mencintai apa itu SH, apa itu ajaran budi luhur, insya Allah akan setuju dengan suara saya ini. Tenang saja, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, saya tidak warga yang terkenal, bukan warga yang ingin mengenalkan diri supaya dikenal. Yang jelas satu hal, saya orang PSHT yang hidupnya sedikit banyak menggunakan cara hidup setia hati terlatih. Tidak semua arti bait saya hafal, hanya beberapa yang saya hafal. Saya hafal bukan karena menghafal, saya hafal karena itu saya lakukan, saya hidupi, saya jadikan langkah hidup nyata. Saya bukan warga yang sangat hafal semua materi PSHT, tapi alhamdulillah berkat PSHT hidup saya menjadi tertata, hidup saya menjadi terarah, hidup saya memiliki pondasi dasar yang sangat kuat. Salah satunya adalah toyak atau tongkat PSHT. Orang SH tidak boleh diombang-ambingkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak bisa diombang-ambingkan? Pastikan kita cerdas dan bijak di dalam berpikir, di dalam menyikapi suatu masalah. Dikasih buah jangan hanya dilihat kulitnya, tapi kupaslah dan rasakan isinya. Artinya apa? Kalau kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita akan mudah menjadi orang yang terombang-ambing hidupnya. Itu baru salah satu dari bait terlatih, lambang kita. 2,5 tahun kurang lebih saya menjadi siswa. Alhamdulillah PSHT telah berhasil menanamkan kuda-kuda hidup untuk perjalanan hidup saya sampai detik ini. Salah satunya itu toyak atau tongkat. Jangan sampai toyakmu atau tongkatmu bengkong, apalagi patah. Jika patah atau bengkong, sudah bisa dipastikan hidupmu tidak akan jelas alurnya, tidak akan jelas arahnya, dan hanya seperti ikan mati yang selalu terbawa arus. Salam persaudaraan, jangan gegabah, berpikirlah bijak, berpikirlah jernih. Dan ini saya sedang berpikir dengan cara yang paling sederhana. Contoh saya dari Ngawi. Jika saya ingin menghitamkan Solo, saya datang ke Solo. Paling enggak biaya itu tidak cukup kalau hanya 50.000. Anggaplah 100.000. Seandainya terus kita dengan kepala yang sangat panas, emosi, kita rela mengeluarkan 50.000 sampai 100.000 rombongan entah dari berbagai kota berkumpul di Solo, berbuat anarkis. Terus ya aku tidak sebut berbuat anarkis, anggaplah berkumpul masa yang banyak. Itu yang pertama. Sekarang adalah masa pandemi, sudah menyalahi aturan pemerintah. Yang kedua, masyarakat setempat akan terganggu oleh aktivitas kita. Anggaplah ada 100.000 orang di sana. Dengan biaya 50.000 sampai 100.000 per orang, itu paling kecil-kecilnya. Karena apa? Butuh merokok, butuh beli minum, butuh beli makan.
Sekarang anggap tidak perlu kita mengeluarkan 50.000 atau 100.000. Satu orang, ayo kita lakukan hal lain, ya. Kita kumpulkan dari 100.000 orang, dari masing-masing hanya 20.000 saja. 100.000 orang dikali 20.000 itu jumlahnya sudah 2 miliar. Kita bisa memberikan santunan terhadap keluarga korban. Kita bisa memberikan istilahnya biaya pengobatan terbaik kepada korban yang tidak meninggal. Itu malah akan lebih tepat sasaran dan lebih berkah menurut saya. Sisanya buat apa? Kita bisa adakan istilahnya acara yasinan akbar. 1.000 warga PSHT melakukan yasinan akbar untuk saudaranya yang meninggal di kejadian Solo. Atau acara istilahnya santunan akbar. Kita atasnamakan saudara kita yang menjadi korban supaya bertambah amalnya. Hal seperti itu malah akan menjadi sebuah kenangan atau sejarah baru PSHT. Masyarakat juga akan semakin simpatik terhadap organisasi kita. Karena memang harusnya seperti itu. Ajaran budi luhur, tahu benar dan salah. Benar dan salah itu tidak bisa dibuktikan dengan cara lain kecuali dirasakan. Kita harus sudah menemukan dulu rasonya kita itu harus sudah ketemu. Contoh, supaya kita tahu benar dan salah seperti apa. Anggaplah Mas, namamu si A. Sampai rumahnya adalah di Ngawi contohnya. Setelah itu ada tuh berkumpul massa 10.000 orang atau 1.000 orang lah, geber-geberan, habis itu tuh pokoknya semua bernongkrong-nongkrong dan mereka nggak tahu kemana dan mereka sedang diuber-uber aparat keamanan. Suara sirine polisi berbunyian. Masih sebagai warga setempat situ merasa terganggu atau malah merasa terhibur? Seandainya masnya merasa terganggu atas kejadian itu, berarti itu disebutnya adalah salah. Begitu juga jika kita melakukan itu terhadap Solo, terhadap masyarakat Solo, kita bisa tanya ke masyarakat Solo, mereka merasa terhibur nggak dengan kita berangkat ke sana, atau merasa terganggu? Kalau mereka merasa terganggu, berarti satu hal, kita sudah melakukan kesalahan, tidak tahu benar dan salah. Nah, kalau kita sudah tahu itu kesalahan, apa perlu kita lakukan? Tidak. Ajaran PSHT sudah jelas. Berbudi luhur, tahu benar dan salah. Berbudi luhur, lakukan hal-hal yang berbudi, ya, yang berkah. Tahu benar dan salah. Kalau sudah tahu itu barang salah, kita harus kiwani, dikewoni, disisihkan. Siapa tahu penjelasan saya ada yang salah di sini. Itu adalah hal yang sudah terbiasa kita lakukan, kita gerakkan. Arti filosofi pembukaan PSHT. Ada salah satu yang artinya ngiwani barang sing olo. Sudah tahu itu mengganggu. Sudah tahu masyarakat Solo nanti akan marah. Laju ekonomi, laju niaga, bisnis mereka, terus aktivitas mereka menjadi terganggu. Mereka yang pertamanya adem ayem menjadi takut mencekam. Itu sudah salah. Sudah jelas-jelas salah. Berdasarkan ilmu keesaan yang saya terima. Kembali lagi, yang saya terima. Saya tidak akan mengatasnamakan PSHT, tapi ilmu keesaan yang saya terima dari pelatih-pelatih saya adalah seperti itu. Latihan SHT ikut tujuannya kanggo menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Gak ada di situ tertulis, Dek, kamu nanti setelah jadi warga, sekarang tak latih, setelah jadi warga kamu harus menjadi orang yang kemelinti. Kamu harus menjadi orang yang suka koar-koar, teriak-teriak. Kamu harus menjadi ahli tarung. Nggak ada. Itu kalau di tempat saya, nggak tahu kalau di tempat lain. Karena kebetulan saya hanya warga dari sebuah kampung
Atau sebut saja saya hanya anak kampung. Hanya anak kampung yang mengenal PSHT seperti itu. Sebuah organisasi besar mengajarkan tahu benar dan salah, menjadi manusia yang berbudi luhur. Sudah, itu saja. Mungkin yang mendengarkan ini ada senior-senior saya yang pengesahannya jauh lebih dahulu, dan saya harapkan pemahamannya jauh lebih dalam lagi. Dan mungkin yang mendengarkan ini adik-adik letting saya, seandainya mendengarkan suara saya ini menjadi emosi dan lain sebagainya, segera carilah pelatih kalian atau sesepuh kalian, tanyakan apakah yang saya ucapkan ini adalah salah. Saya tidak akan berbicara yang saya ucapkan adalah benar, tapi silahkan tanyakan. Jika kalian masih remaja, jangan langsung serap, jangan langsung artikan mentah-mentah suara di video ini. Karena jika sampai salah mengartikan, itu akan berbahaya. Anggap aja sekarang saya sedang memberikan jeruk, satu buah jeruk kepada kalian. Jika hanya kalian pandang itu jeruk, akan berpersepsi, paling jeruknya kecut, paling jeruknya busuk, paling jeruknya manis, paling mahal, paling jeruk curian dan lain sebagainya. Tapi jika kalian berani mengambil jeruk itu, menanyakan ini dari mana, ini harganya berapa, kalian akan paham. Setelah itu kupas kulitnya, kalian akan tahu isinya. Setelah itu rasakan, makanlah, rasakan, kalian akan paham. Apapun itu, jangan ditelan mentah-mentah. Di Solo memang ada kejadian, tapi kita harus cerdas di dalam berpikir, jernih di dalam berpikir, tenang di dalam berpikir. Kita memang dilatih keras untuk memakai sakral PSHT, Mori PSHT. Itu bukan hal yang mudah, harus melewati proses panjang. Tapi akibat proses panjang, tempaan yang sangat serius oleh pelatih-pelatih kita, tempaan yang keras oleh pelatih-pelatih kita, kita ditampar dengan keras, dipukul dengan keras supaya kita tahu rasanya sakit. Di situ kita harus paham, bukan malah menyakiti orang lain, tapi jangan pernah kita menyakiti orang lain, karena kita tahu rasanya sakitnya seperti apa. Salam dari lereng laut.